Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pohon atau tanaman Acacia mangium, di mana pohon Acacia mangium ini sering digunakan untuk bahan-bahan paper atau kertas, pembuatan paper atau kertas. Nah, objektif pembelajaran kali ini, sebelum kita mendalami, kita perlu mengetahui objektifnya. Untuk pertama, objektifnya itu adalah mengetahui pendahuluan apa itu Acacia mangium, kemudian struktur morfologi dari Acacia mangium ini, dan flow proses dari pembuatan pulp dari pohon Acacia mangium, kemudian jadikan pulp LPKP. Kemudian masuk ke kesimpulan. Acacia mangium itu teman-teman adalah tanaman kayu anggota dari marga Acacia yang banyak tumbuh di wilayah Papua Nugini, Papua Barat, dan Maluku. Seperti bisa teman-teman lihat seperti pada gambar foto tersebut. Nah, Acacia mangium ini terletak pada wilayah Indonesia bagian timur, mulai dari Papua Nugini, Papua Barat, dan Maluku. Nah, Acacia mangium ini adalah pohon ini tergolong sebagai tanaman dengan siklus panen yang cepat. Nah, di lahan tanah yang hangat seperti Indonesia, tanaman ini sudah bisa dipanen dalam waktu 5 hingga 6 tahun. Jadi, tanaman Acacia mangium ini biasa digunakan untuk pembuatan pulp karena proses panennya sangat cepat. Tetapi Acacia mangium ini jika ditanam di Eropa, dia butuh waktu 250 tahun untuk masa panennya untuk bisa dibuat pulp. Struktur morfologi dari kayu. Nah, pada kali ini saya mencoba menjelaskan tentang struktur pohon Acacia yang akan digunakan untuk pembuatan pulp jenis LPKP. Nah, seperti pada gambar ini teman-teman, pada gambar yang samping kiri itu adalah pohon Acacia, kemudian di sebelahnya adalah ketika sebuah pohon itu dipotong. Nah, isinya itu seperti itu, mulai terdiri dari bark, cambium, softwood, hardwood, dan groundrings. Oke, lanjut. Nah, terdapat bagian-bagian pada kayu yang terlihat pada gambar sebelah kanan. Ini semua bagian ini memiliki guna masing-masing teman-teman. Jadi kayu yang tadi yang dipotong kemudian kita pakai sebuah mikroskopik atau kita bisa lihat lebih dalam, kita bisa lihat seperti pada gambar. Nah, di struktur morfologi kayu Acacia ini terdapat primary wall, outer secondary wall, kemudian secondary wall, inner secondary wall, dan lumen. Nah, pada struktur kayu ini, secondary wall ini yang banyak mengandung gugus-gugus hidroksir atau selulosa. Nah, selulosa ini digunakan untuk pembuatan kertas karena gugus hidroksirnya sangat tinggi. Kita masuk ke proses pembuatan pulp. Bagaimana sih proses pembuatan pulp itu, teman-teman? Proses pembuatan pulp itu ada berbagai macam proses. Nah, sebelum masuk ke prosesnya, kita harus tahu pulp itu apa sih? Pulp itu adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat berbagai macam kertas, mulai dari fine paper, brown paper, duplex, food packs, dan lain-lain. Kalau teman-teman tidak tahu fine paper itu apa, fine paper itu adalah kertas printer atau kertas printing seperti gold, sido, dan lain-lain. Kemudian brown paper ini adalah kertas kardus. Kemudian duplex ini kalau teman-teman pernah makan martabak itu adalah menggunakan bungkusnya itu menggunakan kertas duplex. Kemudian food pack ini kertas yang dikhususkan untuk makanan-makanan pembungkus, kertas yang digunakan untuk membungkus makanan, contohnya Jiko, KFC, dan lain-lain. Nah, pulp ini ada beberapa jenisnya teman-teman. Ada NPKP, LPKP, BCTMP, kemudian CTMP. Nah, jenis-jenis pulp ini dibagi menurut proses pembuatannya. Ada yang craft pulp dan juga mechanical pulp. Kalau craft pulp
seperti NPKP dan LPKP itu adalah menggunakan bahan-bahan chemical. Sedangkan untuk mechanical pulp yaitu BC, TMP dan CTMP, dia menggunakan refiner untuk menghasilkan pulpnya teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya tidak akan menjelaskan NPKP, BCTMP maupun CTMP. Saya akan menjelaskan tentang LPKP. Kenapa? Karena di topik kali ini saya membahas tentang pohon akasia mangium, di mana akasia mangium ini kalau dijadikan pulp, dia menjadi pulp dengan serat pendek atau LPKP, Leaf Bleach Kraft Pulp. Oke, kita masuk ke proses pembuatan pulp, teman-teman. Nah, membuat jenis LPKP atau akasia yang menggunakan pohon akasia ini dilakukan beberapa proses, mulai dari wood handling, cooking, screening, dan bleaching. Nah, kita masuk ke proses wood handling. Nah, pada proses wood handling ini adalah proses pembuatan chips. Jadi kertas yang telah dipotong, kertas kayu yang telah dipotong, dia dimasukkan kepada mesin ini, kemudian menjadi chips-chips. Nah, di wood handling ini proses debarking terjadi, di mana proses debarking ini memisahkan kulit kayu dengan isi kayu. Nah, setelah di wood handling, setelah kayu-kayu tersebut dijadikan chips, masuk ke proses digester atau proses cooking, pemasakan. Jadi chips-chips itu dimasukkan, kemudian dimanaskan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghilangkan kandungan ligninnya, supaya kandungan lignin itu tidak bercampur dengan pulp dan bisa merusak kertas. Nah, setelah di cooking, teman-teman, masuk ke proses berikutnya yaitu screening. Nah, di screening ini, teman-teman, pulp yang sudah jadi atau pulp yang masih coklat-coklat itu di screening. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memisahkan kotoran-kotoran yang terdapat pada pulp tersebut. Contohnya seperti pasir, besi, plastik, dan lain-lain. Setelah masuk ke tahap screening, baru masuk ke tahap washing, di mana di washing ini pulp yang telah di screening itu dicuci lagi supaya kandungan lignin itu bisa terhilang atau bisa terlepas. Nah, untuk tahapan screening dan washing ini kita menggunakan bahan chemical yaitu NaOH dan wet liquor. Setelah masuk ke proses washing, masuk ke proses bleaching, teman-teman. Nah, di proses bleaching ini adalah proses pemutihan pulp. Jadi pulp yang sebelumnya berwarna coklat di bleaching atau diputihkan kemudian menjadi sebuah pulp. Tetapi teman-teman, sebagai catatan, pada proses bleaching ini tidak semua pulp menggunakan proses bleaching. Itu tergantung dari permintaan konsumen, ingin di bleaching atau tidak, atau ingin diputihkan atau tidak. Begitu, teman-teman. Nah, setelah masuk ke proses bleaching, pulp akan menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah foto pulp, di mana pulp itu yang sebelumnya di screening atau di washing itu berwarna coklat, kemudian setelah di bleaching dia berwarna putih. Nah, di gambar ini adalah pulp yang dibungkus-bungkus yang kemudian akan dikirim ke mil-mil atau pabrik kertas di Indonesia. Contohnya di Ciwikimia, terus di Serang, di Parawang, dan lain-lain. Nah, kesimpulannya, teman-teman, jadi akasia mangium ini adalah jenis tanaman atau kayu yang sering digunakan pada proses pembuatan kertas. Nah, jenis yang digunakan itu adalah jenis LPKP seratnya, teman-teman. Kemudian terdapat beberapa tahapan pembuatan pulp dari pohon akasia mangium ini, teman-teman. Mulai dari debarking, yaitu pemisahan kulit kayunya, kemudian jadikan chip, kemudian masuk ke cooking atau pemasakan, kemudian ke screening dan bleaching, kemudian yang terakhir menjadi pulp. Nah, terima kasih, teman-teman, untuk penjelasan kali ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Bye bye.